Setiap perbuatan buruk dan baik di tanah suci, pasti akan mendapatkan balasannya masing-masing. Dikisahkan, ada seorang pria yang berniat menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Anehnya, saat tidur ia 3 hari berturut-turut mimpi mengajak tetangganya untuk melaksanakan umroh. Uniknya, tetangga yang mau diajak itu tidak pernah mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian, orang ini bertanya kepada seorang kiai dan berkata, "Pak Kiai, saya ini mau umroh. Tapi tiap malam saya bermimpi disuruh mengajak tetangga saya. Padahal, saya tahu tetangga saya itu tidak pernah sholat." Kemudian, Pak Kiai menyarankan agar orang itu melakukan sholat istikharah untuk mengetahui mimpi selanjutnya. Ternyata, lagi-lagi mimpinya tidak jauh berbeda. Dia masih diminta untuk mengajak umroh tetangganya yang jarang sholat itu. Setelah itu, Pak Kiai lantas menyarankan untuk mengajak tetangganya untuk berangkat umroh bersama. Pria itu pun lantas mengunjungi rumah tetangganya itu. Namun ketika diajak pergi umroh, tetangganya itu malah berkata, "Boro-boro saya umroh, sholat aja nggak pernah sholat. Soalnya, saya nggak pernah diajarin orang tua saya. Dan salahnya saya juga tidak mau belajar." Pria itu lantas terus membujuknya dengan janji nantinya ia yang akan mengajari sholat. Dengan izin Allah, mereka pun lantas setuju dan berangkat ke tanah suci. Di sana, tetangganya itu lantas berubah dan menyesali atas dosa-dosanya. Ia lantas berusaha beribadah dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh selama di tanah suci. Ia juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjelang pulang, karena merasa bersyukur sekali, tetangganya itu lantas meminta izin untuk sholat sekali lagi. Dan itulah sholat terakhirnya dia sebelum akhirnya meninggal dunia di tanah suci. Selama di tanah suci, ia melakukan taubat yang luar biasa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagumkannya, seumur-umur tetangga itu jarang menunaikan sholat, namun istimewanya ia meninggal dalam keadaan sholat. Pria itu pun lantas bertanya kepada Kiai, "Wahai Pak Kiai, mengapa bisa begini?" Ternyata, ketiadaan ilmu dan kurangnya menimba ilmu, ada kebaikan yang lain yang dimiliki. Tetangga itu senang sedekah dan senang menolong orang lain. Dan orang-orang yang ditolongnya itu ada yang sholat malam dan meminta kepada Allah agar tetangga tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka, kita perlu husnuzon kepada orang yang belum atau tidak mau mendirikan sholat seraya mendoakan semoga mendapatkan kebaikan. Sebab, kematian bisa datang kapanpun baik bisa dalam keadaan meninggalkan sholat, atau dalam keadaan sholat. Allah punya kuasa atas segala hal yang ada di muka bumi. Selain itu, bisa wafat di tanah suci Makkah dan Madinah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Hal ini sebagaimana hadis yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang keluar untuk berhaji dan berumroh kemudian meninggal, maka ia tercatat mendapatkan pahala haji dan umroh hingga hari kiamat. Barang siapa meninggal di salah satu tanah haram, maka dia tidak akan terkena hisab dan kepadanya akan mendapatkan surga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari Salman, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang meninggal di salah satu tanah haram, maka dia wajib mendapat syafaatku dan kelak dia termasuk orang-orang yang selamat." Namun perlu diketahui, bahwa tidak semua orang yang meninggal di tanah suci itu bisa mendapat keutamaan mati syahid. Jika ia mati dalam kondisi tidak sholat dan belum sempat bertobat, maka keutamaan meninggal di tanah suci tidak akan diperoleh.